Malam itu, angin berhembus lembut di desa Sidoluhur, menyelimuti rumah-rumah dengan kedamaian. Di salah satu sudut desa, keluarga Pak Jono tengah beristirahat setelah hari yang panjang. Di dalam rumah kecil mereka, Siti, bayi berusia 6 bulan, tidur pulas di ayunan bambu di samping tempat tidur orang tuanya. Tengah malam, suara lolongan anjing terdengar di kejauhan, namun hal itu tidak mengganggu tidur lelap keluarga Jono. Tapi ketika sang ibu, Bu Jono, terbangun untuk menyusui Siti, ia terkejut mendapati ayunan kosong. Bayi mereka hilang. Panik, Bu Jono berteriak memanggil suaminya. "Pak, Siti hilang." Siti tidak ada di tempat tidurnya. Pak Jono segera bangun, lampu minyak dinyalakan, dan mereka mencari ke seluruh rumah. Tak ada jejak Siti dimanapun. Pak Jono segera berlari keluar rumah, memanggil tetangga-tetangga terdekat. Dalam hitungan menit, desa yang biasanya tenang di malam hari, kini dipenuhi dengan suara panik dan lampu-lampu yang menyala. Tetangga berkumpul di rumah Pak Jono, rasa takut dan cemas tampak jelas di wajah mereka. "Kita harus mencari Siti. Bayi itu tidak mungkin pergi jauh," kata Pak Budi, salah satu tetangga, sambil membawa obor. Malam itu juga, kelompok pencarian dibentuk dengan cepat, dan mereka menyisir seluruh desa, memanggil-manggil nama Siti. Suasana semakin mencekam ketika beberapa warga mengaku mendengar suara lolongan anjing yang tak biasa. "Aku mendengar suara anjing melolong sangat dekat dengan rumah kalian," kata Bu Ratmi, sambil menunjuk ke arah hutan di pinggir desa. Dengan perasaan ngeri, kelompok pencari menuju ke arah yang ditunjukkan. Mereka melangkah hati-hati dengan perasaan waspada. Saat pencarian dilakukan, tiba-tiba ada yang berteriak lagi menggemparkan desa. Seorang warga, Bu Siti, panik ketika ia mendapati bayi mungilnya, Raffi, hilang dari tempat tidurnya. Tangisannya langsung memecah kesunyian malam. Suara teriakan Bu Siti membuat para tetangga terbangun dan bergegas keluar rumah, membawa obor dan lampu minyak. "Raffi hilang! Raffi hilang!" Bu Siti berteriak histeris, air matanya mengalir deras di wajahnya yang pucat. Pak Budi dan beberapa warga lainnya segera berkumpul di depan rumah Bu Siti, mencoba menenangkan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Waktunya telah tiba lagi," gumam Pak Budi dengan cemas. "Kita harus mencari Raffi sekarang juga sebelum terlambat." Dengan cepat, warga desa membagi diri menjadi beberapa kelompok. Mereka menyebar ke seluruh penjuru desa, menyusuri setiap sudut dengan cermat. Mereka mencari dua bayi yang hilang. Suara langkah kaki dan teriakan nama Raffi dan Siti menggema di udara malam yang dingin. Mereka memeriksa semak-semak, gudang, dan pekarangan rumah-rumah tetangga, berharap menemukan jejak yang mungkin ditinggalkan. Namun, yang mereka temukan hanyalah kesunyian dan kegelapan. "Kita harus memeriksa area hutan di pinggir desa," kata Pak Budi dengan tegas, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Ada juga yang menyusuri tepi sungai dan ladang di sekitar desa. Dengan membawa obor yang menyala terang, mereka berjalan dalam barisan, memanggil nama Raffi dan Siti dengan suara lantang. Setiap bayangan dan suara mencurigakan membuat mereka berhenti dan memeriksa dengan cermat. Namun, hasilnya tetap sama, tidak ada tanda-tanda keberadaan dua bayi itu. Di tengah pencarian, rasa panik semakin merajalela. Warga mulai saling berteriak satu sama lain, mencoba mendapatkan kabar terbaru. Ibu-ibu yang ikut mencari mulai menangis, membayangkan hal terburuk yang bisa terjadi pada Raffi dan Siti. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Warga yang kelelahan mulai kembali ke balai desa satu persatu, membawa kabar buruk, mereka tidak menemukan apa-apa. Wajah-wajah yang lelah dan penuh kesedihan tampak di antara kerumunan. Di balai desa, Bu Siti dan Bu Jono terduduk lemas, dikelilingi oleh para tetangga yang mencoba menghibur. Pak Budi berdiri di depan kerumunan, mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. "Kita tidak bisa menyerah. Besok pagi kita akan melanjutkan pencarian dengan lebih banyak orang dan perlengkapan. Kita akan mencari ke seluruh desa dan sekitarnya." Pagi harinya, pencarian dilanjutkan. Warga dari desa tetangga juga datang untuk membantu. Mereka kembali menyisir hutan, ladang, sungai, dan setiap sudut. Namun, hingga matahari tenggelam kembali di ufuk barat, hasilnya tetap sama, Raffi dan Siti tidak ditemukan. Desa Sidoluhur dilanda kesedihan mendalam. Malam itu, desa Sidoluhur kehilangan kedamaian mereka. Ketakutan menyelimuti hati setiap orang tua yang memiliki bayi.
Waktu terus berlalu, dan meskipun pencarian dilakukan dengan penuh semangat dan harapan, tidak ada tanda-tanda keberadaan bayi itu. Suatu pagi kegemparan kembali terjadi. Setelah hilangnya Siti dan Raffi, dan warga belum sempat pulih dari rasa takut dan cemas, kejadian serupa kembali terjadi. Bu Rina, seorang ibu muda, bangun pagi-pagi sekali untuk memberi makan ayam di halaman belakang rumahnya. Saat kembali ke dalam rumah, ia mendapati tempat tidur bayinya, Raka, kosong. Hati Bu Rina seketika dipenuhi rasa panik. "Pak Rina, Raka hilang!" teriaknya histeris, memanggil suaminya. Pak Rina bergegas ke kamar dan melihat kenyataan yang sama. Tempat tidur bayi mereka kosong, hanya selimut yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah, berteriak memanggil bantuan. Suara teriakan Bu Rina segera menarik perhatian tetangga, dan kegemparan kembali melanda desa Sidoluhur. Dalam hitungan menit, warga yang masih dalam keadaan lelah dari pencarian semalam, segera berkumpul di rumah Pak Rina. Pak Jono dan Bu Siti yang masih diliputi kesedihan karena kehilangan Siti, dan Raffi juga berada di sana. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus segera mencari Raka sebelum terlambat," katanya dengan tegas. Kelompok pencarian kembali dibentuk, kali ini lebih banyak warga yang terlibat. Mereka menyebar ke berbagai arah, membawa obor, parang, dan tongkat sebagai alat pertahanan. Rasa takut yang melanda tidak menghentikan semangat mereka untuk menemukan Raka. Para warga yang sudah lelah dan penuh kekhawatiran terus berusaha mencari jejak hilangnya bayi-bayi mereka. Pencarian intensif yang dilakukan di sekitar desa dan hutan di sekitarnya terus berlanjut tanpa henti. Pak Jono, Pak Budi, dan beberapa pemuda desa yang sudah kehabisan tenaga tetap tidak menyerah. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, mereka menyusuri setiap sudut hutan. Mata mereka memeriksa setiap semak, setiap pohon, dan setiap bayangan dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, salah satu pemuda, Andi, berhenti dan berteriak, "Pak Jono, lihat ini!" Suaranya terdengar gemetar dan dipenuhi ketakutan. Pak Jono dan yang lainnya segera berlari ke arahnya. Di sana, di tengah semak belukar, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. 3 kepala bayi yang sudah tercabik-cabik tergeletak di tanah, dikerubungi lalat, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Wajah-wajah bayi itu masih bisa dikenali, namun penuh luka dan darah yang sudah mengering. Pak Jono mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbelalak penuh kengerian. Pak Budi, yang biasanya tegar, kali ini tak mampu menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras saat ia memandang kepala-kepala bayi yang tak berdosa itu. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mengapa harus bayi-bayi yang tidak bersalah? Ratapnya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Para pemuda lainnya, yang baru saja menyaksikan pemandangan paling mengerikan dalam hidup mereka, berdiri terpaku. Wajah mereka menunjukkan campuran ketakutan, kesedihan, dan kemarahan. Suara mereka tercekat di tenggorokan, dan beberapa di antaranya terduduk lemas, tak mampu menahan rasa mual dan pusing. Andi, yang menemukan kepala-kepala bayi itu, terduduk di tanah, menatap kosong ke arah mereka. "Kita harus memberitahu yang lain," katanya dengan suara serak, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dengan langkah berat, mereka membawa kepala-kepala bayi itu kembali ke desa. Sepanjang perjalanan, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan mendalam dan rasa takut yang mencekam. Bau busuk yang menyebar semakin memperparah suasana. Setibanya di desa, mereka disambut oleh kerumunan warga yang masih berharap menemukan bayi-bayi mereka dalam keadaan hidup. Namun, harapan mereka seketika hancur melihat kepala-kepala bayi yang dibawa oleh para pencari. Tangisan dan jeritan histeris segera memenuhi udara. Bu Jono, yang kehilangan Siti, jatuh pingsan melihat kenyataan mengerikan itu. Para ibu lainnya, termasuk Bu Rina yang kehilangan Raka, menangis histeris, memeluk anak-anak mereka yang masih ada dengan erat. Pak Budi berdiri di tengah kerumunan, suaranya bergetar saat ia berkata, "Kita harus mengakhiri teror ini." Malam berikutnya, langit di atas desa Sidoluhur gelap tanpa bintang. Suasana sunyi mencekam, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Warga desa, yang masih dihantui rasa takut akibat hilangnya 3 bayi sebelumnya, berjaga dengan waspada.
Setiap rumah yang memiliki bayi bergantian menjaga si kecil dengan penuh perhatian. Pak Rudi dan istrinya, Bu Rudi, sudah beberapa hari menjaga bayi mereka, Dika, tanpa henti. Mereka bergiliran menjaga, tidak pernah membiarkan Dika sendirian meskipun hanya sekejap. Malam itu, giliran Pak Rudi yang berjaga, sementara Bu Rudi tertidur dengan gelisah di samping Dika. Di luar rumah, Pak Budi, salah satu tetangga yang juga ikut berjaga, memutuskan untuk memeriksa area sekitar rumah mereka. Ia membawa obor dan tongkat sebagai alat perlindungan. Saat ia berjalan menuju pinggir desa, ia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak yang gelap. Perasaan tidak enak menyelinap di hatinya. Dengan langkah hati-hati, Pak Budi mendekati sumber suara. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di sana, di balik semak-semak, seekor anjing hitam besar sedang mencengkeram tubuh kecil seorang bayi dengan taringnya yang tajam. Anjing itu sedang memakan bayi tersebut. Mata anjing itu merah menyala, bersinar di kegelapan malam, dan taringnya yang panjang terlihat jelas saat ia merobek daging bayi yang tak berdaya. Pak Budi terpaku, rasa takut dan ngeri menyelimuti dirinya. Ya Tuhan, itu bayi, teriak Pak Budi dengan suara yang tercekik ketakutan. Teriakannya memecah keheningan malam, menarik perhatian warga lainnya. Pak Jono dan beberapa pemuda desa segera berlari menuju sumber suara. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan yang sama mengerikannya. Anjing hitam itu menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian, darah menetes dari mulutnya. Jangan dekati dia, itu bukan anjing biasa, bisik Pak Jono dengan suara gemetar, matanya tidak lepas dari anjing tersebut. Anjing itu menggeram keras, suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Dalam sekejap, anjing tersebut menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tubuh bayi yang sudah tercabik-cabik. Para warga yang melihat pemandangan itu merasa ngeri dan tak berdaya. Tangisan dan jeritan mulai terdengar dari arah kerumunan yang semakin membesar. Pak Rudi, yang mendengar teriakan Pak Budi, segera berlari keluar rumah, diikuti oleh Bu Rudi yang memeluk Dika erat-erat. Mereka melihat kerumunan warga yang berdiri mematung di pinggir desa, menatap sesuatu di tanah. Ketika mereka mendekat, mereka melihat tubuh bayi yang sudah tidak bernyawa. Ya Allah, siapa bayi itu? Bisik Bu Rudi dengan suara bergetar, matanya mulai basah oleh air mata. Pak Budi, dengan wajah pucat, menjawab, ini bayi Pak Tarno. Suara tangisan segera terdengar dari belakang kerumunan. Pak Tarno dan istrinya, yang juga ikut berjaga, segera mendekati tempat itu. Melihat bayi mereka dalam kondisi yang mengenaskan, Pak Tarno jatuh berlutut, menjerit penuh kesedihan. Anakku, tidak mungkin, isaknya sambil memeluk tubuh bayi yang sudah tidak bernyawa itu. Ketakutan dan kepanikan menyebar di antara warga. Mereka yang memiliki bayi segera membawa anak-anak mereka ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Suasana desa yang sebelumnya penuh kewaspadaan berubah menjadi penuh kengerian dan keputusasaan. Malam itu, desa Sidoluhur kembali diliputi kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka menunjukkan campuran ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Mereka tahu, teror anjing hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi sendirian. Setelah penemuan mengerikan di pinggir desa, warga semakin waspada. Setiap rumah yang memiliki bayi kini dijaga ketat. Namun, teror anjing hitam dengan mata merah menyala dan taring panjang belum berakhir. Pak Warto dan istrinya, Bu Warto, menjaga bayi mereka, Maya, dengan penuh perhatian. Mereka bergantian berjaga sepanjang malam, tidak ingin kehilangan buah hati mereka seperti yang dialami tetangga-tetangga mereka. Malam itu, giliran Pak Warto yang berjaga di kamar Maya, sementara Bu Warto beristirahat sejenak. Pak Warto duduk di kursi dekat tempat tidur bayi Maya, matanya terus mengawasi dengan waspada. Cahaya lampu minyak memberikan penerangan lembut di kamar yang tenang. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara menjadi dingin dan gelap. Pak Warto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut kamar yang gelap, muncul sepasang mata merah menyala. Anjing hitam besar dengan bulu yang lebat dan kotor berdiri di sana, menatap Pak Warto dengan tatapan penuh kebencian. Taring panjangnya yang tajam terlihat mengerikan di bawah cahaya lampu minyak. Pak Warto terkejut dan berusaha memanggil istrinya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Anjing hitam itu menggeram rendah, suaranya seperti guntur yang menggetarkan seluruh kamar.
Perlahan-lahan, anjing itu mendekati tempat tidur bayi Maya, matanya tidak pernah lepas dari Pak Warto. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Warto mencoba menghalangi anjing itu. "Jangan sentuh anakku," teriaknya sambil mengambil tongkat yang ada di dekatnya. Namun, anjing itu memiliki kekuatan gaib. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan, hanya untuk muncul kembali di sisi tempat tidur bayi Maya. Pak Warto berusaha menggapai anjing itu, tetapi tiba-tiba anjing hitam tersebut menggeram lebih keras. Taring panjangnya mencengkeram tubuh kecil Maya dan menariknya dengan cepat. Maya menangis keras, tangisannya yang menyayat hati menggema di seluruh rumah. Bu Warto, yang terbangun oleh suara tangisan Maya, berlari ke kamar dengan panik. "Apa yang terjadi? Di mana Maya?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Warto, dengan mata yang penuh ketakutan dan rasa bersalah, menunjuk ke arah anjing hitam yang kini berada di dekat jendela. "Anjing itu, dia mengambil Maya!" Bu Warto menjerit melihat pemandangan mengerikan itu. Anjing hitam dengan mata merah menyala menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum menghilang lagi, membawa Maya bersamanya ke dalam kegelapan malam. Kamar yang tadinya hangat dan aman kini terasa dingin dan mencekam. Pak Warto dan Bu Warto berpelukan, menangis dalam ketakutan dan keputusasaan. Tangisan mereka membangunkan tetangga-tetangga terdekat yang segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika warga lain tiba, mereka mendapati Pak Warto dan Bu Warto dalam keadaan terguncang, menceritakan bagaimana anjing hitam itu dengan mata merah menyala dan taring panjang yang tajam muncul dan merebut bayi mereka. Ketakutan dan kengerian merasuk ke dalam hati setiap warga yang mendengar cerita tersebut. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Anjing itu harus dihentikan," kata Pak Budi dengan suara tegas, meskipun rasa takut masih tampak di wajahnya. Warga lain mengangguk, setuju dengan pendapatnya. Pagi itu, setelah malam yang penuh teror, warga desa Sidoluhur berkumpul di balai desa. Kegelisahan dan ketakutan terpancar di wajah mereka. Sudah terlalu banyak bayi yang hilang, dan anjing hitam dengan mata merah menyala dan taring panjang terus meneror desa mereka tanpa henti. Pak Budi berdiri di tengah kerumunan, suaranya penuh dengan ketegasan. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus memanggil dukun yang bisa membantu kita mengatasi teror ini. Aku tahu seorang dukun yang terkenal kuat di desa sebelah, kita harus mengundangnya." Dengan suara setuju dari warga lainnya, Pak Budi dan beberapa pemuda desa segera berangkat menuju desa Waringin, tempat tinggal dukun tersebut. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kecemasan dan harapan. Mereka berharap dukun itu bisa mengakhiri mimpi buruk yang menimpa desa Sidoluhur. Sesampainya di desa Waringin, mereka langsung menuju rumah dukun tersebut, seorang pria tua bernama Ki Suro. Rumah Ki Suro terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh tanaman obat dan pepohonan besar yang tampak angker dan penuh dengan aura mistis. Ki Suro, dengan jubah hitam panjang dan rambut putih yang menjuntai, menyambut mereka di depan rumahnya. "Apa yang membawa kalian ke sini?" tanyanya dengan suara yang penuh wibawa. Pak Budi menceritakan semua kejadian yang terjadi di desa Sidoluhur, tentang anjing hitam yang kerasukan roh iblis dan suka memakan bayi. Ki Suro mendengarkan dengan seksama, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, hanya keseriusan. "Anjing hitam itu bukan anjing biasa," kata Ki Suro setelah mendengar cerita mereka. "Itu adalah jelmaan roh jahat yang sangat kuat. Aku akan datang ke desa kalian dan mencoba mengusirnya." Malam itu juga, Ki Suro pergi ke desa Sidoluhur bersama Pak Budi dan para pemuda. Warga desa menyambut mereka dengan campuran harapan dan ketakutan. Mereka tahu, ini adalah harapan terakhir mereka untuk mengakhiri teror yang menghantui desa. Ki Suro meminta warga untuk berkumpul di balai desa. Ia menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk ritual pengusiran roh jahat. Di tengah balai desa, ia menyalakan dupa dan menghamparkan berbagai jimat dan sesajen di atas tikar. "Semua orang, harap tetap di tempat dan jangan mendekat ke area ritual," perintah Ki Suro dengan suara tegas. "Aku akan memanggil roh anjing hitam itu ke sini dan mengusirnya." Ritual dimulai dengan Ki Suro melantunkan mantra-mantra kuno. Suaranya menggema di seluruh balai desa, menciptakan aura yang mencekam namun penuh kekuatan. Asap dupa yang tebal mengisi udara, menambah suasana mistis di sekeliling mereka. Ia menyiapkan lingkaran perlindungan yang terdiri dari jimat-jimat kuat, tali suci, dan sesajen khusus yang dipersembahkan kepada roh-roh pelindung.
Sekarang kita menunggu, kata Ki Suro kepada warga yang berkumpul dengan penuh harap. Anjing hitam itu pasti akan datang malam ini. Tidak lama kemudian, suara geraman rendah terdengar dari kegelapan. Mata-mata merah menyala muncul di antara bayang-bayang pepohonan. Anjing hitam besar itu berjalan perlahan menuju lingkaran jebakan, tertarik oleh kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh jimat-jimat Ki Suro. Warga desa menahan napas saat anjing hitam itu semakin mendekat. Ketika ia melangkah masuk ke dalam lingkaran perlindungan, tiba-tiba lingkaran itu menyala dengan cahaya terang yang menyilaukan. Anjing hitam itu mengerang keras, mencoba melarikan diri, namun terperangkap oleh kekuatan spiritual yang mengelilinginya. Ki Suro melangkah maju dengan tenang, membawa sebuah tombak suci yang telah diberkati oleh para leluhur. Ia mendekati anjing hitam yang kini tidak bisa bergerak. Dengan kekuatan para leluhur dan roh pelindung, aku usir engkau, roh jahat. Teriaknya dengan suara yang menggema. Dengan satu gerakan cepat, Ki Suro mengayunkan tombaknya, menusuk tepat ke jantung anjing hitam itu. Anjing tersebut mengerang keras, suaranya menggetarkan tanah. Mata merahnya perlahan redup, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu langsung bersorak gembira. Mereka berteriak dan menangis bahagia, memeluk satu sama lain. Kita berhasil, anjing jahat itu sudah mati, teriak salah satu warga dengan penuh kegembiraan. Ki Suro hanya tersenyum dan mengangguk. Ini adalah tugas saya. Ingatlah untuk selalu menjaga desa ini dengan baik dan tetap berdoa agar roh-roh jahat tidak kembali. Malam itu, warga desa mengadakan pesta kecil di balai desa untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka bernyanyi, menari, dan berdoa bersama, merayakan akhir dari teror yang telah mengganggu desa mereka selama ini. Anak-anak yang sebelumnya tidak bisa tidur nyenyak, kini bisa beristirahat dengan tenang di pangkuan orang tua mereka. Namun, ketika pagi tiba, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Di dekat sungai, tubuh anjing hitam lain ditemukan, terbunuh dengan cara yang sama seperti anjing yang telah ditangkap oleh Ki Suro. Warga mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar telah mengusir roh jahat itu, ataukah anjing yang dibunuh oleh Ki Suro hanyalah anjing biasa yang malang. Semua warga desa kini kembali dalam kecemasan. Setiap malam, mereka bersembunyi di dalam rumah dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Jimat-jimat dipasang di setiap sudut rumah, namun rasa aman tak kunjung datang. Tangisan bayi-bayi yang ketakutan memenuhi malam-malam yang mencekam, sementara orang tua mereka berjaga tanpa henti. Di rumah Bu Rini, seorang janda dengan seorang bayi laki-laki, ketakutan lebih terasa. Setiap malam, ia tidur di kamar yang sama dengan bayinya, memeluk si kecil erat-erat seolah takut ia akan lenyap dalam sekejap. Ya Allah, lindungi anakku, doanya berulang kali sambil meneteskan air mata. Orang-orang berbisik ketakutan, tidak berani membicarakan tentang anjing hitam itu dengan suara keras. Setiap kali matahari terbenam, suasana desa berubah menjadi mencekam. Semua warga bergegas masuk rumah sebelum gelap, seolah takut bayangan malam akan membawa mereka pada malapetaka berikutnya. Pada suatu malam yang mencekam, Pak Arif, yang baru saja kembali dari ladang, melihat sesuatu yang mengerikan di dekat rumahnya. Anjing hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan mematikan. Anjing itu menggeram, memperlihatkan taringnya yang tajam. Pak Arif merasakan darahnya membeku, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan. Dengan cepat, Pak Arif berlari masuk rumah, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ya Tuhan, aku melihatnya, anjing itu benar-benar ada, teriaknya kepada keluarganya yang sudah ketakutan. Istrinya memeluk anak-anak mereka erat-erat, sementara Pak Arif berdiri di depan pintu dengan tongkat di tangan, siap melindungi keluarganya. Kegelisahan dan ketakutan semakin memuncak. Warga desa yang mendengar cerita Pak Arif semakin yakin bahwa teror anjing hitam belum berakhir. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak tahu kapan anjing itu akan muncul lagi dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ketakutan dan kecemasan yang tak kunjung reda membuat para pemuka desa Sidoluhur memutuskan untuk mengambil langkah cepat. Setelah beberapa kali musyawarah, mereka sepakat bahwa tidak ada cara lain untuk melindungi bayi-bayi mereka selain memindahkan para ibu hamil dan bayi yang baru lahir ke kota. Keputusan ini diambil dengan berat hati, namun demi keselamatan generasi penerus desa, mereka rela melakukan apapun. Pak Budi, sebagai kepala desa,
mengumumkan keputusan ini di balai desa. Mulai sekarang, semua wanita hamil dan bayi yang baru lahir akan dipindahkan ke kota. Mereka akan tinggal di sana sampai bayi-bayi itu cukup besar dan bisa berjalan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka dari teror anjing hitam. Berita ini diterima dengan campuran rasa lega dan kesedihan oleh para warga. Bagi para ibu, meninggalkan desa dan keluarga mereka adalah keputusan yang sangat berat, namun mereka tahu ini demi kebaikan anak-anak mereka. Keesokan harinya, persiapan dimulai. Para ibu hamil dan bayi-bayi yang baru lahir dikumpulkan di balai desa. Warga yang lain membantu mereka mengemasi barang-barang dan menyediakan makanan serta kebutuhan lainnya untuk perjalanan ke kota. Suasana haru dan cemas menyelimuti desa. Air mata mengalir saat keluarga harus berpisah untuk sementara waktu. Pak Warto dan Bu Warto, yang kehilangan Maya beberapa waktu lalu, turut merasa pilu. Mereka berdua berdiri di pinggir jalan, menyaksikan ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang diberangkatkan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi desa kita, kata Pak Warto dengan mata berkaca-kaca. Warga yang berangkat ke kota didampingi oleh beberapa pemuda desa untuk memastikan perjalanan mereka aman. Mereka menempuh perjalanan panjang melalui hutan dan perbukitan, menuju kota yang jaraknya sangat jauh. Sementara itu, di desa Sidoluhur, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Meskipun rasa takut masih ada, warga yang tinggal merasakan sedikit kelegaan karena mengetahui bahwa bayi-bayi mereka berada di tempat yang lebih aman. Mereka tetap waspada dan terus berdoa agar teror anjing hitam segera berakhir. Pak Budi dan para pemuka desa terus mencari cara untuk mengusir roh jahat itu. Mereka berhubungan dengan dukun dan paranormal lain dari berbagai daerah, berharap ada yang bisa membantu mereka. Namun, hingga saat itu, teror anjing hitam masih menghantui desa. Malam demi malam berlalu, dan meskipun tidak ada lagi serangan terhadap bayi, warga tetap hidup dalam ketakutan. Mereka menjaga rumah mereka dengan lebih ketat, menyalakan dupa dan memasang jimat di setiap sudut. Desa Sidoluhur, yang dulu dikenal sebagai desa yang damai dan ramah, kini berubah menjadi tempat yang penuh kecemasan dan ketidakpastian.